Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rin Herlina. My name 2212301006. So I will presentation about philosophy and its development. Happy watching everyone. Baik, saya akan menjelaskan tentang filsafat dan perkembangannya. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah philos, yang artinya cinta, atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut dengan kata love. Dan kata kedua adalah sophia, yang berarti pengetahuan, kebenaran, dan juga kebijaksanaan. Oleh karena itu, secara etimologi, filsafat adalah cinta akan pengetahuan, kebenaran, dan juga kebijaksanaan. Secara terminologi, filsafat adalah ilmu yang mencari sebab-sebab dari segala sesuatu yang ada, berfokus pada konsep dan prinsip dasar kehidupan. Selanjutnya yaitu hakikat filsafat. Filsafat adalah usaha untuk memahami segala sesuatu yang ada, baik itu tentang alam semesta, kehidupan, pikiran, atau bahkan keberadaan manusia itu sendiri. Filsafat juga mengajari kita untuk berpikiran secara kritis, sistematis, dan menyeluruh tentang segala sesuatu. Selanjutnya adalah tujuan filsafat. Yang pertama, tujuan filsafat adalah mencari kebenaran, yaitu menggali dan memahami kebenaran yang mendasar tentang realitas atau faktanya dan juga eksistensi. Yang kedua adalah mengembangkan pemikiran kritis, melatih setiap individu untuk berpikir secara analitis dan juga kritis. Arti dari kata analitis adalah cara berpikir yang dilakukan dengan menyelidiki, mengumpulkan, dan menganalisis informasi secara menyeluruh dan juga terperinci. Sedangkan arti kata kritis adalah kemampuan atau sikap seseorang untuk berpikir secara teliti dan juga logis atau masuk akal. Yang ketiga adalah membentuk etika dan moral. Tujuan filsafat juga adalah untuk dasar pengembangan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan. Selanjutnya yang keempat adalah mendorong refleksi diri. Adalah proses berpikir tentang diri sendiri untuk memahami dan memperbaiki diri. Tujuan meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman tentang diri sendiri dan dunia. Dan tujuan yang terakhir adalah menghubungkan ilmu, yaitu menciptakan integrasi atau proses menggabungkan hal-hal yang berbeda agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan bekerja sama antara berbagai disiplin ilmu untuk pemahaman yang lebih holistik atau pemahaman yang lebih menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah manfaat filsafat. Manfaat filsafat yang pertama adalah pengembangan pemikiran kritis, yaitu meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi argumen atau keterampilan utama dalam berpikir kritis. Yang kedua adalah integrasi pengetahuan, menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk pemahaman yang lebih komprehensif atau pemahaman yang lebih luas. Yang ketiga adalah kualitas diskusi, yaitu mendorong dialog yang konstruktif dan pertukaran ide. Yang keempat itu panduan kebijakan, memberikan prinsip untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Yang kelima itu peningkatan kesadaran diri, yaitu membantu setiap individu untuk memahami diri dan tujuan hidup mereka. Dan yang terakhir itu dasar etika,
menyediakan kerangka atau suatu struktur yang nyata untuk pengambilan keputusan moral. Moral adalah suatu hal yang sesuai dengan aturan yang mengatur hukum sosial, adat, atau perilaku di masyarakat. Dan etis itu sesuai dengan etika. Selanjutnya adalah kegunaan filsafat. Kegunaan filsafat yang pertama itu adalah mendalami pertanyaan eksistensial. Tujuan membantu setiap individu untuk merenungkan makna dan tujuan hidup. Eksistensial berarti menggali lebih dalam mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan manusia dan segala sesuatu di alam semesta, di mana kita berusaha mencari makna, tujuan, dan arti dari kehidupan kita. Dan yang kedua, kegunaan filsafat sebagai pandangan hidup, yaitu membantu setiap individu untuk memahami makna hidup dan berpikir secara kritis serta memecahkan masalah dengan bijak. Yang ketiga, kegunaan filsafat sebagai metode pemecahan masalah, membantu menganalisis secara kritis, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan menghasilkan solusi yang rasional atau solusi yang masuk akal dan etis yang sesuai etika. Yang keempat, itu filsafat sebagai integrasi pengetahuan, menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk pemahaman yang lebih holistik atau pemahaman yang lebih menyeluruh. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas diskusi, mendorong dialog atau percakapan yang konstruktif, bermanfaat, dan juga pertukaran ide. Oke, yang selanjutnya adalah perkembangan filsafat. Yang pertama itu perkembangan filsafat Yunani kuno. Perkembangan filsafat pada masa Yunani kuno yang berlangsung dari 600 hingga 200 sebelum Masehi ditandai dengan pencarian pemikir untuk memahami alam dan eksistensi melalui pengamatan dan rasionalisme. Filsafat ini sering disebut filsafat alam, melahirkan pandangan monisme, di mana para filosof seperti Thales dan Heraklitus berusaha menemukan unsur dasar dari segala sesuatu. Pemikiran rasional yang dikembangkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles menekankan pentingnya akal dalam memperoleh pengetahuan dan membentuk metode berpikir secara kritis. Selanjutnya, pengaruh besar dari filsafat Yunani kuno ini menjadi landasan bagi perkembangan filsafat selanjutnya, termasuk dalam tradisi Islam dan juga Kristen, serta berfungsi sebagai jembatan menuju fokus teologi di abad pertengahan. Yang kedua itu perkembangan filsafat abad pertengahan. Perkembangan filsafat pada abad pertengahan sekitar abad 5 hingga 15 ditandai dengan integrasi antara pemikiran filsafat dan teologi, dengan fokus utama pada hubungan antara iman dan akal. Filsafat pada masa ini sering disebut skolastik karena diajarkan di sekolah-sekolah biara dan universitas dengan kurikulum yang terstruktur. Kemudian pemikiran ini menekankan bahwa akal budi dapat digunakan untuk memahami dan mendalami iman. Meskipun seringkali terdapat ketegangan antara keduanya, selain itu, periode ini juga menyaksikan kemunculan berbagai aliran pemikiran, termasuk pemikiran Islam yang dipengaruhi oleh filsuf seperti Avicenne dan Averroes, yang berkontribusi pada dialog antara filsafat dan juga agama. Dan yang ketiga itu perkembangan filsafat Islam. Perkembangan filsafat Islam
dimulai pada abad ke-8 dengan pengaruh pemikiran Yunani melalui penerjemahan karya-karya filsuf seperti Aristoteles. Filsuf awal seperti Al-Kindi dan Al-Farabi mengintegrasikan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam. Pada abad ke-11, Ibnu Sina mengembangkan metafisika, sementara Al-Ghazali menekankan pengalaman spiritual. Ibnu Rushd pada abad ke-12 menekankan mendamaikan filsafat dan juga agama. Filsafat Islam terus berkembang dengan aliran Sufisme dan pemikiran modern, mencakup tema etika, politik, dan hubungan antara agama dan sains menunjukkan keberagaman dalam tradisi ini. Selanjutnya itu perkembangan filsafat modern. Perkembangan filsafat modern berlangsung dari abad 17 hingga abad 19. Ditandai dengan pergeseran fokus dari teologi ke pemikiran rasional dan empiris. Filsafat modern sering kali berpusat pada individu dan pengalaman manusia. Aliran-aliran utama dalam periode ini termasuk rasionalisme yang menekankan akal sebagai sumber pengetahuan dan empirisme yang menekankan pengalaman indrawi. Filsafat modern juga mencakup kritik terhadap otoritas tradisional dan penekanan pada kebebasan berpikir yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran politik, serta mempersiapkan jalan bagi pemikiran kontemporer. Selanjutnya yang kelima itu perkembangan filsafat kontemporer. Perkembangan filsafat kontemporer dimulai dari abad ke-19 hingga saat ini, dengan fokus pada isu-isu modern seperti kebebasan individu, pengalaman subjektif, dan keragaman pandangan. Aliran-aliran utama dalam filsafat ini mencakup rasionalisme, empirisme, dan juga idealisme, dengan tokoh-tokoh penting seperti Jean-Paul Sartre yang memberikan kontribusi yang signifikan. Pragmatisme muncul sebagai pendekatan yang menilai kebenaran berdasarkan kegunaan praktis, sementara postmodernisme menekankan penafsiran beragam dan pembongkaran ide-ide tradisional. Filsafat kontemporer juga bersifat lintas disiplin, sering berkolaborasi dengan ilmu pengetahuan, seni, dan juga politik, serta memperhatikan isu-isu global seperti etika lingkungan dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir itu perkembangan filsafat postmodern. Abad postmodern dimulai dari abad 20 yang ditandai oleh kritik terhadap modernisme dan penolakan terhadap ide-ide mutlak yang menyeluruh. Dalam konteks ini, paham keberagaman menjadi penting di mana berbagai sudut pandang dan cerita dianggap sah. Pecahnya identitas dan pengalaman juga muncul, menciptakan keragaman dalam cara orang memahami dunia. Konsep keterhubungan menekankan bahwa teks dan budaya saling berhubungan dalam membentuk makna. Selain itu, perkembangan teknologi dan media massa mengubah cara interaksi sosial. Baik, simpulannya adalah filsafat sebagai disiplin ilmu telah melalui perjalanan yang panjang dan beragam, mencerminkan perubahan dalam pandangan manusia tentang dunia,
Perkembangan filsafat dimulai dari pemikiran awal Yunani kuno hingga pengaruhnya dalam konteks modern. Filsafat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami eksistensi dan pengetahuan, tetapi juga berperan penting membentuk etika dan moralitas masyarakat. Okay, maybe that's enough from me. Thank you very much for all attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.